Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, segala puji hanyalah kepunyaan Allah. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan, Rasul akhir zaman, selalu menjadi teladan dalam kehidupan manusia sepanjang zaman. Kita amat bersyukur bahwa hidup kita sudah mulai mengerucut mengarah kepada konsep-konsep Al-Quran. Al-Quran itu pada mulanya menebarkan, menyeru semua manusia untuk menempuh jalan keselamatan. Wallahu yad'u ila daris salam. Bahkan Quran itu juga supaya semua manusia hidupnya menurut petunjuk, tuntunan dan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Begitu juga Rasul yang diutus oleh Allah sebetulnya bukan hanya untuk orang Islam, tapi Rasul itu untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Tapi dalam respon Al-Quran, kemudian manusia ini menjadi 3 kelompok. Ada yang nerima total, inilah mukmin. Ada yang menolak secara total, inilah kafir. Dan ada yang berada pada posisi ragu terhadap Al-Quran, itulah munafik. Dan kelompok yang mayoritas itu berada pada munafik gitu. Maka jangan heran kalau dari hari ke hari kayaknya orang munafik ini nggak kekurangan anggota, tidak kekurangan pengikut. Jadi rupanya tiap hari itu terus keanggotaan munafik itu bertambah ya. Buat kita orang yang sudah diberikan oleh keimanan yang hakiki, ternyata Quran karena respon manusia terhadap Al-Quran terbelah menjadi 3, lalu oleh Allah kerucutkan itu sebagai gambaran dari apa yang dilakukan oleh manusia pada umumnya. Ternyata Quran itu lebih berpihak kepada kelompok yang kecil, yang sedikit, yang minoritas.
bukan berpihak kepada kelompok yang banyak. Dan itu fenomena di dunia keseluruhan. Ada sebuah teori namanya the creative minority. Jadi orang-orang yang selalu hidup berinovasi itu ternyata minoritas, sedikit sekali. Berpihak kepada yang sedikit dalam pengertian kualitas itu konsep Quran. Karena Quran melarang kita hidup mengikuti kebanyakan orang. Wa in tuti aksara mang fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Jadi orang banyak itu kalau diikuti, mereka itu yudilluka an sabilillah, dapat menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka hanya sangka-sangka aja, oh hidup yang enak tuh begitu, yang bahagia tuh yang begitu, yang di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang, seperti itu. Gitu. Itu sangka-sangka aja. Inhum illa yahrisun, tapi mereka itu tertipu. Maka kemudian Allah menampilkan ayat-ayat yang Al-Quran itu lebih mendukung, membela kelompok yang sedikit. Misalnya, banyak mana orang yang syukur dengan yang kufur. Di Quran disebutkan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kalau yang syukuran banyak, bentar-bentar ngeriung, itu syukuran namanya. Ya. Yang bersyukur itu yang konsisten terhadap nikmat karunia Allah, dikelola, diberdayakan, disalurkan, dimanfaatkan sesuai dengan petunjuknya, dan itu jumlah orangnya amat sangat sedikit. Nah, mudah-mudahan yang di masjid ini masuk kelompok yang itu. Saya dihitung-hitung lama-lama jumlah tiang dengan jumlah jamaah agak banyakan tiangnya. Ya. Padahal kalau dipenuhi ini kan masjid ini banyak jamaahnya. Tapi kan nggak kuat. Mungkin kuat sesubuh, dua subuh, tiap subuh mah paleng. Ya. Jadi ada kelompok yang sedikit di Quran itu. Itulah orang yang bersyukur. Bahkan tadi saya baca surah Al-Waqiah juga ternyata dulu kelompok as-sabiqun, orang yang lebih awal untuk mengikuti Allah Rasul itu juga jumlahnya banyak, tapi belakangan jadi sedikit. Ya, sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Jadi ada proses secara alamiah makin mengerucut. Jadi kalau ada piramida begini, itu jadi dibalik. Awalnya besar, banyak, lama-lama berbalik jadi sedikit. Mana bukti bahwa Allah menyuruh kita menjadi kelompok yang sedikit? Allah itu tidak boleh mereka yang sedikit, yang merasa minoritas, harus merasa lemah, apalagi patah semangat. Kenapa? Karena biar sedikit, kalau Allah izinkan, dia akan dapat mengalahkan yang besar. Kaming fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Jadi dibela oleh Allah. Al-Quran mendukung kelompok-kelompok yang sedikit ini harus selalu optimis. Bagaimana dia membela kebenaran. Hadirin sekalian, maka Al-Quran kadang ada hal yang banyak menarik untuk kita kaji. Ayat yang saya baca itu, kalau kita ambil dari lengkapnya, itu kan dari ayat 7. Bahwa awal manusia digolongkan ada 3,
untuk merespon Quran, tapi ujung-ujungnya juga menjadi 3 ketika hari kiamat itu tiba. Tapi yang 3 ini beda kualifikasinya dengan yang pertama waktu merespon Al-Quran. Di Quran itu ada ayat 7 Al-Waqi'ah itu, wa kuntum azwajang salasah. Kamu di hari kiamat itu, azwaj bisa maknanya asnaf, golongan, ya. Salasah menjadi 3. Tapi ada yang menyebut azwaj itu pasangan. Jadi tiap-tiap golongan itu memang pada pasangannya. Ya, kelompok orang beriman menyatu dengan orang yang beriman. Orang kafir menyatu dengan orang kafir. Kalau orang menyatu sana sini itu tidak beriman dan tidak kafir. Itu yang muzabzabina baina dzalik la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Itu mereka berada di tengah-tengah. Tapi ciri Quran biasa kalau menerangkan itu terkadang yang terhormat, yang mulia, yang baik, baru disebutkan lawannya supaya kelihatan pemisahnya. Fa ashabul maimanah, ma ashabul maimanah, wa ashabul masy'amah, ma ashabul masy'amah. 2 ditampilkan. Ada ashab Maimanah, dulu menjadi nama perempuan solehah Maimanah itu. Sekarang yang banyaknya si Mas'amah, malah kelompok kiri yang berdosa ya. Kalau yang Maimanah, kelompok kanan yang akan menerima catatan di akhirat dengan tangan kanan nanti yaumul mahsyar, itu adalah orang yang sangat mulia, yang bahagia. Ma ashabul maimanah. Tapi kemudian Allah sebutkan ada kelompok yang sengsara, yaitu masy'amah. Maka hati-hati memberi nama anak, jangan si masy'amah itu orang sengsara ya, belangsak lah kira-kira. Belangsak dalam pengertian mungkin makna duniawi, tapi di akhirat berhak untuk masuk neraka. Nah, begitu Allah tampilkan antara Maimanah dengan Masy'amah yang sangat kontradiktif ya, berlawanan. Tapi Allah menampilkan keunggulan. Ternyata ada yang disebut was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sabiq itu orang-orang yang berebut kebaikan tuh harus lebih awal. As-sabiqunal awwalun. Jadi kalau ada tawaran-tawaran menuju akhirat itu, saya masjid ini kurang 3 miliar, saya begitu. Masa ngomong saya aja nggak bisa? Ya. Itu as-sabiqunal awwalun. Walaupun ada misalnya Ibnu Katsir menerjemahkan as-sabiqunal sabiqun itu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Itu jelas tidak diragukan itu. Orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah karena kesananya kan fi jannatin na'im. Para nabi ya, orang-orang yang benar, membela kebenaran, para syuhada dan orang-orang soleh. Itu as-sabiqun, as-sabiqun. Ya. Tapi ada yang bermakna as-sabiqun, as-sabiqun selalu merebut kesempatan untuk berbuat baik seolah-olah dia tidak mau keduluan oleh orang lain. Itulah kisah-kisah mengapa orang pertama kali masuk Islam zaman Nabi itu ngedengar pengumuman ibaratnya di masjid lah, ada apa nih Rasulullah pagi ini, ada apa perintah.
Jadi ditunggu-tunggu komandonya itu. Ya. Ajaran Nabi itu. Sehingga banyak di antara sahabat yang mungkin kalau ukuran kita sekarang belum tentu sanggup ya. Ada sahabat Nabi namanya Hanzalah. Dia waktu perang Uhud baru nikah tadi malam, besok ada pengumuman perang. Belum mandi junub, sudah ada pengumuman dari Rasulullah, perang hari ini, belum mandi pergi. Saking pentingnya mati syahid. Kira-kira kita pengantin baru belum mandi diajak perang, anak RT lewat izin dipitek ya, Nabi geweruh lagi pengantenan, kira-kira begitu ya. Berat Pak. Ada sahabat sedang mengunyah kurma, pengumuman perang, kurmanya disembur-semburin, tanya kenapa kurma yang lagi dimakan kau sembur-semburin? Khawatir mengganggu untuk mati syahid. Coba mati syahid jadi pilihan. Orang dapat bantuan, suruh diambil atau diantarkan. Bantuan itu kan gratis, Pak. Pas nyampe ke sekolah, ke perguruan tinggi, atau mungkin diambil, ada istilah uang administrasi, uang transport, padahal bantuannya gratis. Semua. Ini berat kita menghadapi situasi yang seperti ini. Maka kembali, kita harus meraih bukan hanya ashabul maimanah, tetapi as-sabiqun as-sabiqun, orang yang selalu berlomba, saling merebut, ingin posisi paling depan, ingin selalu mendapat ya orang pertama dalam mengamalkan Islam. Gitu. Saya kadang aneh ya, orang kalau ada bursa calon presiden, apalagi DPR, menteri, gubernur, bupati, wali kota, kadang sampai ke tingkat desa, kelurahan, itu masih rebutan. Tapi guna imam salat di masjid kadang pedorong-dorong. Lah kas yang rebutan. Wah. Iya. Saya mungkin nggak tahu apa merasa ya ada yang lebih berhak gitu. Padahal ya kalau ke masjid siap jadi imam, siap jadi makmum, siap jadi khotib, siap jadi jamaah, siap jadi penceramah, itu harusnya begitu. Iki mah pengumuman Jumatan orang nganggo khotbah maning karena khotib tidak datang. Premena saleh. Orang asah Pak salatnya. Ya. Di Sumatera itu pernah ada khotbah, khotibnya tidak pakai jadwal Pak. Tapi jadwalnya premen DKM. Sing kena buntelan sorban naik. Misalnya diuntalaken. Oh. Kudu naik jadi khotib, artinya deweke haro kaya orang siap dibuntel maning. Balangakan maning. Jadi muter tekang Jumatan peragat, dorong anak sing naik, sorban be muter-muter semasjid. Ini kelemahan kita. Ya. Kenapa itu terjadi? Pertama, umat Islam tuh terlalu fanatisme oleh ketawaduannya. Ketawaduannya itu orang tidak mau menonjolkan diri sehingga diberi kesempatan kepada yang lain. Akhirnya dia tidak mendapatkan kesempatan. Maka tawadu itu harus proporsional. Jangan ditempatkan yang bukan pada tempatnya. Ya, misalnya orang di masjid orang lain di kampung lain, ada hadis yang berhak jadi imam adalah pribumi Pak. Maka jangan direbut oleh pendatang kalau imam itu ada, begitu. Itu kan proporsional.
Walaupun imam itu lebih afdal, bukan hak kita ya jangan direbut begitu. Begitu juga khutbah dan yang lain-lain. Sehingga sampai ada yang nyempatkan, katanya ustadz yang sering khutbah di masjid luar itu salatnya tidak sah. Karena khutbah itu harus khotib dari pribumi. Lah pribuminya lah wong misalnya, atau enggak ada yang mau, itu kan masalah-masalah. Ya. Jadi as-sabiqun ulaikal muqarrabun, orang yang didekatkan oleh Allah kepada Allah, ini juga kelompoknya tidak banyak. Sekarang tuh ada orang yang secara manipulatif ya dekat kepada Allah itu dalam bentuk simbol-simbol. Misalnya kemana-mana bawa tasbih. Asal ngobrol kode sing pun di subhanallah sing pasar ya terus ningen di subhanallah abding rau lah kelewatan amat ya kan tidak harus dipamerkan. Zikir itu zikrul qalbi, zikrul lisan, zikrul arkan, dengan hati, dengan lisan dan dengan perbuatan. Itu pun kapan ya, dengan hati kapan, dengan lisan kapan, dengan perbuatan kapan. Kadang tiga-tiganya dibutuhkan ketika kita zikir ba'da sholat, ya, ketika kita sholat sendiri. Itu kan harus diikuti hati, lisan, dan perbuatan. Tidak bisa mentang-mentang tas umroh, wih tasbih bede puter-puter, Abu Jahal kun mau. Emang lamun sing wis haji pecine kudu putih, lah lamun rong balen hajine ya pecine roro diceluke arep ngendi jiji, karena lamun siji kan ji sing ngendi, lamun rong balen jiji. Yang begitu-begitu kan simbol, Pak. Agama itu hahuna, ini yang harus kita bangun. Maka kuliah subuh itu, kalau habis kuliah subuh itu orangnya jadi kencang berislam, galak untuk berjuang, rebutan beramal soleh, berpastabikul khairat, tidak mau yang becek-becek. Harusnya begitu hasilnya. Jadi bangkit dari situ kan, bangunlah jiwanya, baru bangun badannya. Gitu. Sekarang kan ngebangun badan lebih awal, jiwanya sudah lemah. Ya. Itu tauhid. Kenapa orang yang as-sabiqunal awalun itu ya mereka yang muqarrabun? Karena mereka berhak fi jannatin naim, masuk untuk ahli surga. Tapi kata Allah, sullatum minal awalin wa qalilum minal akhirin. Nah, kita tidak termasuk kelompok yang awal. Kayaknya kebayang kalau kita lamun nabi masih urip kayaknya sing nutur-nutur nabi ku wakeh Pak seikiga munana mah aja maning nabi Habib Rizik we dituruti karo anak buah Habib Rizik dudu nabi ya. Jadi beda ya beriman ketika nabinya masih hidup dengan beriman nabinya sudah wafat. Itu kayaknya kalau masih hidup mau Nabi ana ning Suban ya, kebek ngalih maning ning Ciceri, pindah maning. Kalau fanatisme seperti itu menurut saya, walaupun orang melihatnya wajar, tapi dari sisi agama itu lama-lama orang bukan kepada agama, tapi kepada orangnya. Sementara Nabi mengatakan kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Manusia biasa. Dulu waktu Zainuddin MZ hidup itu larisnya luar biasa Pak, dari Sumber Pecung pindah lagi ya ke Ciceri, pindah lagi ke Cijawa, muter-muter sehari beberapa kali tempat, diikuti semua oleh orang. Satu saat Zainuddin berhalangan, saya ditelepon, bisa nggak mewakili? Ada kokop, bener Pak, Sumber Pecung telepon saya, orang kokop cek itu, kenapa Ustaz? Wong arep mangan sate sing teke iwak gesek muntah orang. Ibarat makan, orang dengar ceramah Zainuddin MZ kan mungkin
sate meranggi lah kira-kira begitu. Barang sing teke je iwak layur gesek pisan ditimpugi uang kita Pak. Ya. Itu penting. Fanatisme itu kepada ajarannya, bukan kepada orangnya. Ya. Enake dadi kiai kuwe tangan dicium konon dikononaken wangkul maneh. Didui mah ieu kotok. Saya pernah calat di Cilegon, Pak. Tekang tangan kita kempeng ana wong salaman kok. Konon kononaken maneh. Konon. Wong semasjid salaman bayangaken. Iki mendadah bisa gati-gati amat yang pegel. Ya. Berlebih-lebihan namanya gulu dalam agama. La taglu fi dinikum. Asalnya kebiasaan orang Yahudi, Nasrani juga begitu. Pindah sekarang sama orang Islam. Oh, lamun usim muludan, jare mencintai Nabi, tapi cara mencintainya sampai jalan macet pening baros. Jalan pacet ning pelamunan jalan macet ya mau konon tah sementara sing ngegotong sekule ku sembari ngerokok sembari selah leban di ajaran Nabi morlok ngerokok yo analaka malah ana sing lanang ngegawa panjang mulut sing joget wadon-wadon ibu-ibu lah iki nyangkin maning gini. Jadi jangan berlebih-lebihan. Agama itu standar, tolak ukurnya Al-Quran, prakteknya As-Sunnah. Inilah yang menyelamatkan kita. Ya, maka wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fauzan adzima. Tapi wa may ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalam ba'ida. Konsisten dengan Quran Sunnah, kita akan memperoleh kemenangan yang agung. Tapi kalau kita maksiat menentang Quran Sunnah, kita akan jatuh hina. Semoga bermanfaat. Saya kuliah dari sini masih ada jatah ke Ciracas Pak, untuk ada tanya jawab. Kita berdoa, Allahumma amin ya mujibas sa'ilin, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.